Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sampai di penghujung season 1 di episode ke-8 ya, Andrea. Iya. Tapi kali ini beda, Ra. Beda kenapa? Ya biasanya kan kita cewek-cewek ya. Ini gua agak gimana gitu kan awal ya. Kita sekarang narasumbernya laki-laki dan kita tuh mau ngebahas tentang ini cowok nih pernah menikah tapi cuma selama 3 bulan, Dre. Sumpah. Masuk akal nggak sih? Sumpah. Gue nggak tahu sih ini so fuckboy apa ini Gila. lagi. Gila serius loh. Ini gue nggak tahu sebrengsek apa atau emang kesalahan dia atau kesalahan Pihak lain. Nah, kita harus lihat objektif sih sebenarnya. Kenapa sih dia kayak gitu? Tapi Dia. enggak juga ya. Gue masih gak terima nih. Dia adalah Muhammad Hambali. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Hambali. Gimana? Iya, Ba. Gue tuh pernah ya dulu, mungkin tahun lalu apa 2 tahun yang lalu ya, Ba. Lu sempat ada cerita ke gue, lu tuh udah pernah menikah gitu. Dan gue tuh sempat shock karena gue tahu nih, lu awal-awal belum tahu cewek tuh kayak gimana. Tiba-tiba gue nggak tahu kapan nikahnya, lu bilang gue udah pernah nikah dan gue udah cerai. Hah? Terus beneran gak sih? Gitu. Enggak, sebenarnya waktu pertama gue cerita sama lu, Ra, itu gue masih nikah. Gue bilang, Ra, gue udah nikah. Terus lu, hah? Kapan nikahnya? Gila ya. Tapi kan waktu itu lu udah proses belum sih atau udah mau cerai juga kan? Udah, aduh gimana gitu. Itu udah bulan 3. Tunggu, tapi ini lu menikah legal sah di KUA? Ada buku nikahnya, Bu. Oh, Jangan berarti sedih. diurus dong ya. Diurus. Ini buku cerainya ada juga sekarang? Ada, mau lihat lo. Ntar boleh nih buat bumper gitu. Sertifikat cerai ini. Lu tuh sayang gak sih sebenarnya sama dia ya kan? Lu tuh, aduh, lu tuh old school banget cara pikir lo berdua. Iya, tai. Sumpah, men, Kenapa? nggak semua orang nikah karena sayang. Oh gitu. Lu boleh research deh. Hah. Jangan nggak usah internasional ya, lu coba keliling ke daerah-daerah. Banyak tuh orang-orang nikah ya kan, masih umur 18, 19. Perjodohan. Materi. BU. Iya, materi kan. Banyak utang bokap Iya, nyokapnya. benar sih. Tapi lu banyak utang Enggak, gara-gara lu beda. nikah sama janda kaya. Anjing, itu cita-cita gue. Boleh ngomong kasar gak sih? Gak boleh. Gak apa-apa, boleh. Gak apa ya? Gak apa-apa. Oh gitu. Terus awal mulanya gitu. Lu waktu itu menikah umur berapa ya, Bang? Gua sekarang gua berapa sih? 25. Waktu itu lu 25 nikah kalau umur nggak salah. 25. Ceweknya? Ceweknya sama, seumuran. seumuran lah. Sekelas gua dulu ceritanya, Ra. Dari SD, SMP, SMA lu bayangin. Sekelas. Oh, bangga nggak? friendzone. Iya kali ya. Itu tuh kayak cinta monyet gua, monyet banget makanya. Oh, lu monyetnya. Terus Maksudnya emang karena lu udah saling tahu keluarga masing-masing Iya, gitu. pertama tuh keluarga gua sama keluarganya, terlebih tuh nyokap gua. Kalau dari pihak gua sama dari pihak dia tuh bokapnya. Bokapnya kan kayak polisi lah ya gitu. Terus nyokap gua banyak butuh waktu itu dan akrab tuh dari gua SD. Terus pernah ada omongan nih kalau gede kita besanan aja ya gitu. Cuman nggak di planning segitunya sebenarnya gitu. Dan Karena emang ada kemauan dari lu juga yes, dan ceweknya. waktu itu gue yang mau bukan inisiatif siapapun waktu itu. atau paksaan gitu ya. Enggak. Totally itu tuh nggak ada paksaan atau apapun. Ini buat clearnya ya. Jadi Berarti sebenarnya kalau ditanya sayang apa enggak itu lebih ke ya pasti sayang karena kan lu udah Iya. temenan dari kecil sampai dulunya gede. gue sayang waktu gue masih pacaran, waktu gue sekolah ya. Oh, lu pernah pacaran sama dia? Pernah gue sampai gue Berapa lama lo pacaran? anjir, pacarannya tuh kayak nggak jelas gitu lah. Kan gue dari SD deket, cie nembak, telepon pakai telepon koin gitu tuh. benang ya? Dilan, Iya, zaman Dilan. masih pakai surat-suratan tuh kan lo. Iya. Kita kan ya nggak jauh beda kan, walaupun lu lebih tua dari gue. Gila lu, kate-kate. Iya SD, terus gue SMP tuh kan gue beda SMP, tapi pas kelas 3 akhirnya bareng lagi SMP-nya karena mau UN.
ya udah deket lagi. SMA tuh ternyata gue satu SMA ya kan, Tanpa disengaja. tanpa disengaja. Terus. Terus dekat lagi, terus ya udahlah gitu-gitu aja. Tapi gue nggak berhubungan sih SMA. Cuman kayak satu SMA tuh tahu gue pernah pacaran sama dia gitu. Udah habis itu lulus SMA kan gue dikeluarin ya, mohon maaf. Jadi kelas 2 tuh gue cabut. Fuckboy ini berarti nih. Enggak, gue dikeluarin karena gue kepinteran aja gitu. Nggak sanggup SMA-nya gitu. Terus? Jadi pokoknya gue keluar SMA, udah tuh nggak pernah berkabar. Begitu gue mau masuk kuliah waktu itu, adalah salah satu kampus di Jakarta Selatan. Pas tes kok gue bareng gitu. Itu Kayaknya kayak takdir. iya, gue sempet ngerasa gitu, wah kayaknya takdir. Terus ya udah, akhirnya karena udah dewasa gue berkomunikasi lagi. Waktu itu sempet pacaran lagi gue, Itu pas like lagi setengah tahun pas gitu. kuliah. Pas abis Kalau udah ini kerja. kuliah. Enggak, tes. sorry. Pas tes kuliah, karena gue nggak lolos, dia lolos, ya udah dia ini. Terus gue nggak berkabar lagi setelah lulus kuliah. Jadi kayak ngilang, terus Iya, tiba-tiba ada ketemu, On ngilang. off relationship ya. Iya. Takdir mempertemukan. Iya, dan memisahkan nantinya. Memisahkannya nanti aja. Ini masih mempertemukan Iya, dulu iya kan. kan mempertemukan terus. Ini panjang loh, podcast kalian tuh berapa lama ya 40 biasanya? menit. Pokoknya setelah lu dewasa dan melek, Yes. lu sempet pacaran lagi. Gue sempet pacaran pas dia lulus kuliah. Waktu itu gue kuliah cuma sampai semester 3, terus gue ke dunia perfilman yang penuh lika-liku ini ya kan, Ra. Kali-kaliku penuh godaan Godaan sebagai banget. casting director. Ya coba kamu casting, dibuka sedikit Enggak bajunya. gitu. Enggak gitu. Enggak boleh. Buat teman-teman enggak boleh ya kalau ada yang casting kayak gitu. Enggak, kalau dunia casting gak gitu kok. Dunia casting gak gitu. Fake casting cuma ada di Pornhub doang. Udah tuh totally nggak berhubungan apa-apa, terus gue punya pacar. Gue pacaran 3 tahun waktu itu. Wah udah jatuh bangun aku lah pokoknya kalau kata Jatuh bangun Roma. aku. Maksudnya Udah jatuh bangun. lu bener-bener udah serius banget nih sama pacar baru Yes. lo ini kan. Gue awalnya kayak bercanda, terus bercanda yang terus terulang kan lama-lama jadi serius kan sebenarnya. Iya nggak sih? Pernah Jadi nggak nggak sih? lucu sih bercanda yang terus Iya. terulang tuh jadi nggak lucu. Bercanda ntar kalau kita nikah gitu. Terus pasti tanya nikah gimana ya? Tapi Gitu lu kan. udah serius nih akhirnya sama Serius. pacar baru lo ini, sebut Serius, saja serius. Mawar ya. Ya. 3 tahun tuh udah Sekuntum aja, sekuntum. Jadi lu udah serius selama 3 tahun udah Yes. mau ke arah pernikahan. Yes. Terus Cuma ada kendala waktu itu, kendalanya tuh mantan pacar gue itu DJ model. si Mawar ini Yang- DJ. Ya si sekuntum ini Sekuntum gue gak mau mawar. Oh ya udah. Sekuntum Sekuntum ya. ini. Iya si Sekuntum ini DJ. gue keringetan. Terus Iya si sekuntum ini DJ terus model yang pokoknya kehidupannya kan Glam banget ya ya. begitulah pokoknya capek Glam banget, abis. capek banget capek ngikutinnya. ngikutinnya. selama Capek 3 tahun. jagainnya ya. Jagainnya mohon maaf ya kak. Terus ngikutinnya BM-nya banyak kalau lo denger. Langsung aja lu mention namanya. Jangan dong. Sekuntum. Oh iya Sekuntum. Sekuntum, lu cari aja di IG gue. Udah pokoknya setelah 3 tahun, singkat cerita tuh akhirnya dia bukan matre sih, dia realistis aja. Mat realistis. Materialis. Matnya nggak usah disebut, dia realistis aja sampai akhirnya orang tuanya bilang kayaknya kamu harus cari yang lebih baik deh gitu. Karena ini bukan usia main-main kamu lagi Pengeluarannya gitu juga banyak ya dia kan. ya. Yes, banyak banget. Lu udah mengais-ngais tanah lah ya ibaratnya. Sebagai freelancer kak, ya Kakak. ampun. Abis ada job, aduh job apa lagi gitu kan. Iya, bener. Kayak Kayaknya cepet banget abisnya gitu duit ya. Termin turun hilang, ya kan? Abis. Tahu kan, Ra? Udah, pokoknya singkat cerita, ini ibaratnya apa ya? Gue udah capek nih ngikutin apapun ke BM-annya dia, apapun demand-nya dia, segala macem, makan di tempat fancy, harus. Ada makanan baru nih kesini, ya. Aduh, aku mau perform, baju aku udah pernah dipakai semua. Ya terus kenapa? Emang harus baju baru semua? Ya Iya, harus. pokoknya nggak Ya, sesuai gitu-gitulah. ya. Kadang-kadang sama maksudnya Yes. kalau kita mau ke jenjang yang lebih serius kan. Yes, kayaknya sulit sih kalau Sulit. polanya kayak gitu ya nggak sih? Iya. Sehebat apapun gua gitu ya. Gua tahu gua nggak hebat-hebat amat soalnya. Jadi kayak ini Lu nggak. belum miara babi. Sumpah, tuyul gua tuh second semua jadi kelihatan. Udah pokoknya ya udahlah gua ya udah kayaknya gua nggak bisa sih gitu. Terus ya udah pas nyokapnya juga ngomong gitu ya udah gua bilang ya udah Akhirnya kalau singkat kayak gitu. cerita
kalian berdua udahan. Kelar. Udahannya Kelar. tapi nggak sebaik itu ya. Nah di saat itu juga gue galau ya kan, gue mabuk Asik. kayak di film-film gitu. Asik, fuckboy Kayak abis di Ra. menunggu pagi ya. Iya. Mabok ke halu halu party mabok gitu ya. Kebetulan kan waktu itu masih di Belitung kan, gue masih bagus suasananya, gue mabok di laut. Mabok di laut tuh nggak perlu bira. Iya, For your udah information. Mabok Lu naik laut. kapal aja tuh yang kecil udah mabok. Udah pokoknya gue, wah kayak anjing, gue fuck up banget gitu kan. Udah abis itu gue Padahal sebenarnya pada kenyataannya lu cukup sadar ya Gua bahwa cukup sadar, udah gitu. harus diakhiri, cuman belum bisa terima gitu. sebenarnya gue udah prepare untuk Nah. gue kayaknya nggak bisa nih gitu, tapi gue nggak terima aja caranya segitunya gitu kan. Emang kenyataan tuh sulit diterima walaupun lu udah tahu padahal sebenarnya. Curhat lah sama adalah teman gue aktor, emangnya sih orangnya tapi omongannya tuh benar. Apa dia ngomong apa? Terus gue bilang, gimana nih, gue udah 3 tahun gini, udah capek. Udahlah, lu cari yang bisa nerima lu aja, yang benar, biar lu hidup lebih baik lagi. Iya, Tuhan lu apa? Allah, gue bilang. Iya. Ya udah, walaupun Tuhan kita beda, tujuan kita sama kan. Iya. Ya udah, hidup yang nyaman gitu, nggak usah banyak demand. Ntar lu kalau nggak punya duit, lu pasti dimusuhin kan. Iya. Ya udah, nggak usah lah kayak gitu. Ya udah. Iya, bener. Terus gue merenung, habis mabuk gue sholat, Ra. Sholat malam tuh gue ya kan. Tobat apa kagak tuh tapi sholatnya? Iya nggak tahu sih Ya waktu. tomat lah, kalau nggak tomat lah ya. Iya. Waktu itu tobat tapi tobat kilat sambal. ya. Gitu tuh kan, gue minta jawaban terus kayak langsung dikasih gitu Ra Itu jawabannya. masih di Belitung tuh ya? Masih di Belitung. Gue kayak oh iya, gue punya kenalan yang tadi gue ceritain kan. Gue punya kenalan si cewek itu, mantan istri gue. Oh, ini sebut saja siapa nih? Ini tadi kan sekuntum, ini siapa ya? Seikat lah, seikat. Seikat ya, boleh Seikat. Seikat. Nah si Seikat ini Temen lo dari SD, SMP, Yeah. SMA itu ya, Dan- sampai kuliah ketemu. Terus sampai lulus kuliah udah ketemu dan udah sempat ngomong serius. Oh ya, gue lupa mundur dikit. Di terakhir obrolan serius gue masih Seikat ini, gue bilang ya udah aku ini dulu kerja yang baik gitu kan. Kalau aku udah mampu aku balik lagi. Nah, gue ngira itu udah pas banget tuh Ra. Momennya udah pas terus. pada saat itu lu ngomong yang lu pacaran 6 bulan sama dia lagi tuh. Yes, pada saat itu gue ngomong terus gue hilang. Dan di malam gue abis sholat itu gue kayak anjir, ini Q-nya bagus banget gitu, Q ya kan. Ini kayaknya oke nih gitu. Ya Tapi udah. apa sih yang bikin lu terlintas ke dia, ke Seikat itu? Nah itu tuh balik lagi ke omongan si teman aktor gue ini kan. Nah, Yang oke. bisa Lu harus nerima lu. yes, yang bisa nerima gue. Kalau bisa yang agamanya baik, yang bisa ngingetin gue terus, yang bandel banget ini gitu kan, yang on off ini gitu kan. Gue butuh yang kayak gitu deh kayaknya. Dan gue juga, oh iya juga sih. Mak gue juga bilang gitu. Malu bilang apa? Mak gue tuh nggak suka sama si Sekuntum. Karena si Sekuntum itu kan Begitu. Iya. nightlife lah ya Nightlife gitu. abis. Sementara mak gue kan ibu-ibu pengajian gitu kan, nggak mungkin lah bisa Menerima Menerima. dengan mudah. walaupun ngomongnya nggak sarkas banget, cuman carilah yang benar gitu-gitu kan. Terus ya udah kayak itu Q-nya udah Dan pas tiba-tiba semua. langsung terlintas itu Dan si langsung Seikat terlintas itu. si Seikat itu betul. Abis itu gue kontak nomornya di handphone gue kan, udah nggak ada yang aktif, IG-nya gue nggak tahu apa gitu kan. Lost lah. Lost. Terus udah gue nelpon nyokap gue pagi-pagi ya kan, mah cari nomornya si Seikat dong ya kan, tanyain sama bokapnya gitu, mau ngapain nak? Ya udah cariin aja gitu. Udah dapet tuh, nyokap gue nelpon bokapnya, dapet nomornya dikasih ke gue. Terus gue telepon nanya kabar apa segala macem. Terus gue bilang, inget nggak omongan aku waktu itu gitu, kayaknya aku mau ngelamar kamu deh pulang syuting. Kesambet dia orang. Secepat itu tas karena gue ngerasa si apa ya, tanda-tandanya nih kayak pas Nyata banget ya, semua nyata gitu. ya. Nyata ya. Gue kira karena ini mukjizat, ngerti nggak lo Iya, buat iya, gue gitu. Akhirnya gue bisa jadi ustadz entah gitu habis itu kan waktu itu. ternyata tidak semudah itu Ferguson. Nah belum. Udah habis itu gue akhirnya gue ngomong kayak gitu. Ya udah kalau kayak gitu bener ya, aku kasih tahu mama aku, kata dia ya udah. Itu dalam waktu berapa lama dari lu telepon? Itu abis di telepon di panggilan pertama gue. Pertama dan lo langsung ngomong kayak gitu. Iya. Habis nanya-nanya kabar, hahi.
Dan dia gak lama, gak nyampe sejam teleponnya. Dan dia langsung mengiyakan, maksudnya ya udah aku bilang mama aku gitu. Iya. Dengan seyakin itu juga dia. Karena dia tuh muslimah sejati menurut gua. Oh my god. Dia tuh Dia gak tuh pernah yang- pacaran selain sama lo lagi jangan-jangan. Pernah. Jadi waktu SMA dia sempat bandel, tapi begitu kuliah, lulus kuliah dia masih nggak pakai kerudung. Bukan berarti yang nggak pakai kerudung Iya. bandel ya. Iya, iya. Maksudnya dia belum kayak yang gua kenal Nggak waktu itu gitu. se-Bronx Iya. si Sekuntum Iya jauh itu lah. ya, Cuman beda maksudnya karakter. masih belum yang muslimah banget Muslim lah gitu. banget. Belum religius banget ya kayaknya. Iya. Lebih pas ya religius. bener, Ntar religius. dijudge nih sama yang nggak kerudungan. Udah pokoknya 2 Dan dia tahun seyakin terakhir. itu, tapi maksudnya ya udah Dia aku kayak bilang udah sama ikhlas aku. banget, kayak dia berdoa siapapun yang lamar gue akan gue terima. Oh gitu Oh, doa. oke. Jadi kayak anjir itu Terus QQ lu banget lagi, kan iya, sebenarnya. bener-bener. Terus Wah, gue itu gila sih. dan gue nggak lama gue bilang aku 2 minggu lagi selesai syuting, terus aku pulang, besoknya aku ke rumah kamu. Gitu, keren gak gue? Keren. Ini lu jangan lihat endingnya dulu dong. Iya enggak, ini kalau di cerita film ini masih Masih kayak yang berbunga-bunga. Enggak, ini penonton pasti anjir ini beneran Iya. beneran nikah atau enggak gitu, masih 50-50. Iya. Iya. Turning point-nya Turning tuh point-nya ya kan. apa, Di sini gitu. berubah menjadi lebih baik. Nah setelah gue ngajakin dia married terus dia mau gitu kan. Tapi abis itu setelah telepon itu kalian intens. WA Kayak- WA doang sih. 2 minggu di sana gue lebih tenang, gue udah nggak mabok, gue cuma diving gitu. Pas begitu gue pulang, udah tenang nih gue. Begitu pulang Udah gue santai landing, banget ya. baru landing banget nih, des di Soekarno Hatta. Terus gue langsung ini lagi dong flashback mantan Ke gue. 3 tahun itu Iya. ya, 3 tahun yang Sekuntum. menyakitkan. Flashback sekuntum itu kan kayak anjing gue berapa kali lewat sini sama dia gitu kan kayak Galau lagi. Wah, langsung tuh netes cas gitu. Ya ampun, soft juga. Seserem-seremnya gue masih segampang itu buat nangis sebenernya gitu. Gue cengeng banget. Terus gue naik gokar ya kan, karena gak ada jemputan. Jadi gue naik gokar Terus ke kosan. Gue masih kayak anjing, gue sedih banget gitu kan. dan kosan itu adalah tempat Yes, bersejarah tempat juga. gue berkumpul tapi gak kebo. Kumpul kambing. Atau kucing. Iyalah pokoknya. Terus banyak barang dia juga kan di kosan gue, kayak gue nyampe kosan makin bombay kan gue. Tapi lu gak berniat pindah kosan pada saat itu. Belum, gue masih nggak tahu nih gue harus kayak gimana mau kayak sebenarnya. gimana, mau kemana ya? Yes, gue masih nggak tahu. Jadi gue punya keputusan bulat waktu gue udah ngelamar cewek, udah ngelamar si seikat itu. Terus akhirnya pas gue nyampe Jakarta lagi, gue kayak bubar semua, bubar. Bubar apa yang udah lo maksudnya bangun di 2 minggu kemarin Yes. lu di Belitung Hilang. itu. Benar. Dan lu udah ngomong juga sama nyokap lu kalau lu. Gue udah ngomong, gue nggak ngomong, tapi nyokapnya dia atau keluarganya si seikat itu yang ngomong ke nyokap gue, terus nyokap gue nelfon gue. Bener Beneran? iya. Ya Allah, Kok lu tahu sih? alhamdulillah. Jangan-jangan lu nyokap gue. Beneran kayak gitu. Beneran. Gak pakai assalamualaikum, telepon gue angkat. Beneran mau nikah sama si seikat. Hampir keucap namanya. Terus Sama si seikat. Ya mah, alhamdulillah anak mama akhirnya sadar. Kan gue sedih ya digituin, Ra. Iya. Seakan-akan gue 3 tahun itu zahiliah Ngablu, banget iya, kan. iya. Padahal kan gue mencari jati diri ya kan. Mencari Tapi jati memang Belanda sih gua. ketika lo itu mau yang benar, lo harus tahu dulu yang salah yang Betul. mana. Itu menurut gue itu poin yang gue dapet Iya, selama kan? 3 tahun. jangan itu. nanti lu udah di on the track karena lu nggak pernah tahu yang salah, Salah. udah merit apa Iya. segala macam hancur. Gila. Dan terus? Dewasa banget gua mbak. Lu Ya udah. Runtuh. Dan terus lu gua apa yang lo lakukan ketika runtuh? Lu ngubungin si Sekuntum lagi. Aku kangen sama kamu. kok lu tahu sih? Maafin aku ya. Kebaca Jadi gini, lu. Ra, kegalauan gua selama gua di Belitung itu tuh masih 10% dibanding gua balik ke Jakarta. Ya karena apapun adanya di sini. Men, wah, alik sih itu. Gua kan berhubungan 3 tahun dan itu intens banget. Sampai gua Iya. persiapan film aja cepetan dong, lama banget. Lu tau sendiri sampai malam ya kan, gua harus ketemu tiap hari kayak gitu-gitu. Gua syuting disamperin kayak gitu-gitu kan. Itu intens banget. Jadi Gue kayak ketemu dia di mana ya? iya kan lu juga Banyak, sering sih kayaknya. Premier tuh udah pasti. Iya. Syuting juga pernah deh kayaknya. Kayak beberapa Ya, lupa deh kali gue gue. ketemu. Pokoknya dia kan selalu kayak bayangan gue tuh Iya, ngikut iya, gitu iya. kan. Ikut. Dan seintens itu
Iya. Kalau lu pacaran jarang-jarang komunikasi sih mungkin kayak 3 tahun nggak kerasa. Oh udah 3 Iya, tahun. Tapi gitu. sorry gue potongnya, tapi gue pernah pacaran sama casting director juga, dan itu jarang banget komunikasi. Ya gue Sorry bucin Mas. aja. Dia bucin. Gue sih bucin sih. Tapi memang Gue jarang. Lu bucin bintang and apa? proud Sagittarius. Oke, emang rata-rata. Alaynya gue Ra, gue bikin video gue nangis Ra. Anjir, lo gak masuk Ya TikTok? Allah, tuh gue gak ngeliat itu videonya. Kalau gue lihat udah gue ceng-cengin. Gue nangis terus gue bikin video gitu kayak anjing gue alay banget ya. Tapi Gue aja ikutan malu jadi temen lo, ya Allah. Untung tapi gue sesedih itu dan gue se-ekspresif itu kan anaknya. Gue sesedih itu gue kasih tahu. Tapi Karena terus telepon dia gue gimana? nggak diangkat-angkat. Iya, ketika lu ngabarin dia lagi kalau lo kangen Dia udah punya dan pacar, lo Ra. hancur, terus dia responnya gimana? Pacarnya yang waktu itu dia deketin Nah. yang itu? Ya, yang gue curigain katanya dekat. kayak itu? Guru DJ-nya dia. Artis lagi. Enggak artis. Guru DJ-nya yang tahu gue tuh pacaran sama dia gitu. Lu kenal? Ya kan gue sering nganterin dia Iya, ngeles tahu ya, lah, tahu ngeles. ya. Akhirnya ngeles beneran tuh dia berdua gitu kan. Gue sempat ngehack HP-nya, gue baca-baca chatnya sebelum gue putus kayak anjing. Kesel sih Nah, gue. terus dia Udah responnya pokoknya apa? pas gue telepon pernah sekali diangkat tuh sebelum gue ngirimin video alay gue. Sekali diangkat kayak apaan sih ngapain? Gue udah punya pacar sekarang. Hah? Beneran lu pacaran sama si itu si celup. Celup. Si celup. Teh celup. Lu pacaran sama si celup gue. Iya, emang kenapa gitu? Oh, oke. Tapi sejutek itu. Sejuta itu dan gue kayak oh oke. Lu tahu depresi gak sih kayak emang ya salah sih sebucin itu gue. Iya. Gue kayak sedepresi itu gue nangis nangisnya. Gue kirim video nangis gue terus kayak dia apaan sih. Nah malamnya, jadi gue nyampe Jakarta tuh pagi kayak jam 10-an. Malamnya gue ke rumahnya buat ngasihin barang-barangnya dia kan, ngebalikin barang-barangnya dia, dan ada beberapa barang kesayangan gue di rumahnya dia karena kan sering nginep juga gue. Jadi kayak udah seakrab itu sama keluarganya gue. Tapi nggak Tapi nggak direstuin juga. Seakrab itu untuk pacaran gitu mungkin ya. Iya. Karena Untuk kan teman dekat lah untuk ya. teman dekat mungkin ya. Gue sih ini ya respect apa keputusan orang tuanya. Cie. Udah dewasa gue. Udah pokoknya gue gue ke rumah dia, balikin barang. Sekalian gue ngomong gue mau merit ke dia, kasih sekuntum. Oh, lu mau ke rumah dia balikin barang sok tegar nih di depan dia dan lu bilang gue mau merit. Ya udah merit aja, paling bohong gitu. Paling apa? Paling bohong. Gue lagi ya digituin ya gitu kan. Lu Oke. merasa tertantang. Pertama gue udah pecah banget. Setelah pecah itu gue ngerasa lebih lega sebenarnya. Iya. Gue ngerasa oke. Gue tuh galau nggak bisa lama. Gue tuh galau paling lama seminggu atau beberapa hari. Tapi sepecah itu gue. Iya, ngerti Senggak gue. makan itu gue total anaknya. Kurus dong. Tapi cepet galaunya ya kan, daripada nggak bagus move on sampai punya Bener. pacar baru ya. Terus Dia masih sama cowok yang sama kan? masih sampai sekarang nih Ra. Oh iya. Gila juga emang tuh orang berdua. Udah berapa tahun berarti? Nggak tahu, on off sih katanya. Kok gue tahu? Lo belum move on anjir Enggak, berarti. gua udah move Masih on. kepo. Gue totally move on. Udah akhirnya paling bohong kata dia gitu kan. Enggak bohong, lihat aja ntar. Nah pas saat itu juga gue punya tabungan Ra. Gue nggak pernah expect gimana caranya gue nikah sebelumnya. Karena gue anjing, fee gue berapa sih? Lu tahu kan nikah butuh uang berapa? Ini nikah yang undangannya tuh 2.000 orang. Karena bokapnya polisi dan lumayan dipandang lah di Bogor. Kayak anjing 2.000 orang. Gue ngitung-ngitung kayak Tabungan adalah dari stripping ya? Iya sumpah. Bang Sondang makasih Bang Sondang. Bang Sondang makasih. Bang Sondang karena tabungan stripping gue bisa merit. Sumpah gue punya tabungan stripping. Terus waktu itu film gue banyak kan kayak nggak putus-putus. Sombong amat. Terus ya udah akhirnya gue punya duit lah. Oke. Ada lah 3 digit lah ya waktu itu. Terus ya adalah gue nikah gitu. Udah pas banget akhirnya gue balik ke Bogor malam itu juga. Udah besok sorenya tuh gue ngelamar si seikat itu. Tapi sama maksudnya nyokap gua. ngelamar tuh udah well prepare apa? Ya Oh udah. belum. Ya Masih udah. panjang Ra. Ini panjang banget ceritanya. Ya udah easy going aja lo. Ini apa lamar datang dulu Ya, lah gue paling ngelamar nggak kan kayak apa ngomong dulu kan ya, sebenarnya. minta izin dulu lah ya. Gue ngomong dulu. Tapi waktu itu gue udah bawa cincin gak masalah.
Oh jadi siangnya tuh gue ketemuan sama si Sekuntum dulu, Seikat dulu. Gue jalan ke mall gitu terus cari cincin dulu waktu itu. Nah malamnya, sore ke malam gitulah jam 7-an, gue ke rumahnya sama nyokap gue langsung tukeran cincin, langsung nentuin tanggal. Dan itu cuma ada waktu 3 minggu, Ra. Berarti tuh kayak sebulan dari lu telepon dia di Belitung itu dong. Yes, kurang lebih lah ya. Pokoknya pas gue ngelamar itu, udah oke segala macem, langsung nentuin tanggal, udah jepret. Dapet tuh gedung ya, Udah. dadakan begitu. Enggak, jadi kan depan rumahnya kan gede gitu ya, kayak halaman luas gitu. Jadi di depan rumahnya. Udah tuh gue kasih aset gue tuh ke dia ya kan. Tabungan stripping dan berpuluh-puluh film ya. Tabungan stripping dan beberapa film yang di dalamnya sudah banyak planning sebenarnya gitu. Cuman Yang mungkin kalau lo habiskan bersama si Sekuntum itu akan habisnya buat yang lain-lain. Iya sih, ya sama aja sih, abis-abis juga yang namanya uang ya gitu. Terus ya udah gue kasih tuh set gitu. Gue kayak tegar aja gitu. Udah mau kasih aja. Emang ada lagi kayak bisikan-bisikan mak anak, emang ada lagi, jangan kasih semua gitu-gitu kan. Iya, sisain gitu. Udah sisain, udah kasih. Tapi emak lu tuh pada saat itu proud banget Proud ya. banget. Wah gila, Parah. anak gua ya Dari kecil, gak pernah coy. pulang. Parah. Anak gua gak pernah pulang. Itu dia, nantilah ada kaitannya juga sama si aset gue ini sebenarnya kenapa gue akhirnya gue nyesel merit gitu. Terus Setelah gue kasih, udah gue sisain dikit gitu buat nyokap gue, buat prepare juga kan, di butuh rumah kan buat ngapa-ngapain ya. buat ke keluarga gue yang datengin dari Iya, mana-mana benar-benar. gitu-gitu. Udah setelah gue kasih, gue kayak bumerang instastory cincin gue sama cincinnya si Seikat gitu, tangan gitu. Gue posting, gue pulang langsung ditelepon gue sama Sekuntum. Ya Allah. Ini dramanya baru dimulai. Tadi tuh masih pengenalan Masih karakter bridging aja ya? ya, Masih pengenalan bridging, karakter. Ini dramanya baru dimulai. Kamu yakin nikah? Aku mau ketemu besok. Dia takut banget kehilangan lu Nah, juga. Tapi kan iya. dia udah punya pacar anyway. Itu dia. Ini tuh. Terus. Turning Udah point-nya. terus lanjut. Ini mau dicepetin apa enggak usah ya? Fast forward. Ya udah terus. Ya pokoknya udahlah. Setelah gua ditelepon sama dia, habis gua lamaran Akhirnya itu, lu luluh dan ketemu. gue luluh dan ketemu. Terus terjadilah lagi ya kedekatan itu. Oke. Jangan Di negatif dulu pikirannya. sepanjang persiapan Di sepanjang persiapan gue menuju pernikahan gue. pernikahan. Si Sekuntum itu nggak mau gue merit, pokoknya mau dibatalin apa segala macam. Tapi nggak mungkin. Tapi nggak mungkin, dan Dan gue kan hati pintar kecil ya. lu bilang apa? Dan gue Apakah juga lu pintar pengen gitu kan. mengakhiri, apa lu pengen balikan sama dia, apa lu ingin melanjutkan pada saat itu? Pada saat itu gue kayak anjir, gue udah ngasih aset gue. Pertama itu dulu tuh yang gue beratin. Itu udah dikasih. Iya. Gue udah ngasih aset gue, terus gila, jangan-jangan lu cuma pengen gue batal, Rusak abis doang. itu lu ninggalin gue lagi. Iya. Kan gue pinter ya, enak aja lah ubos gitu kan. Ya udah, terus lu juga udah nantang gue, nggak mungkin lu merit gitu kan. Ya udah, ini udah gue buktiin sebagai cowok nih, gue ngomong, gue buktiin gitu kan. Jadi waktu itu gue ngulur, Ra. Selama 3 minggu itu gue tetap ketemu sama Sekuntum, like every day gue ketemu. Gue bilang iya nanti dibatalin. Nah sambil gue juga sebenarnya sempat ngomong. Gue sempat ngomong untuk tunda. Gue nggak mau ngebatalin waktu itu, gue mau nunda. Iya karena kerjaan. Terus gue juga butuh healing sebenarnya kan. Gue ngerasa bukan salah sih gue memutuskan untuk nikah waktu itu, tapi gue ngerasa gue kurang tepat lah ya. Kalau secepat itu sebenarnya. Yes, paling nggak 6 bulan dulu gitu kan. Yes, betul. Karena buat dia stabil dulu perasaannya. Betul. Terus habis Ya itu udah, gue ngomong kita mundur baik-baik tuh ke ke keluarga. si Seikat. Gimana bisa mundur nggak bisa, ini udah dipesan apa segala macam, dan kayak dia cepet banget geraknya gitu. Gue sampai kayak nggak mungkin deh kayaknya. Ya udah kalau udah di DP nggak apa-apa, angusin aja. Lagian kan kalau DP, kalau kita batalin baru kita nggak balik uangnya kan. Tapi kalau kita ganti tanggal kan masih boleh sebenarnya gitu kan. Kata dia apa? Tapi si Seikat itu masih kekeh sama keputusannya Tanggal dia, itu. ini nggak boleh dirubah. Dan gue udah kasih banyak alasannya kenapa gue kayak gitu. Dan gue juga bilang, gue tuh sebenarnya belum ada perasaan apa-apa sama lo, gue cuma pengen nikah aja. Terus kata dia apa? Gue sampai sekasar itu Terus sebenarnya. kata dia apa? Terus ini dia nih, ini hal yang bikin gue merit dan gue tahu gue bakal udahan. Apa tuh? Waktu itu dia bilang, ya udah, yang penting aku ngebelain perasaan orang tua sama keluarga aku.
Jadi di Bogor tuh kayak dia rumahnya deket-deketan kayak keluarga semua gitu loh. Jadi langsung tahu semua kayak udah hype gitu kan. Malu ya maksudnya Malu kalau gitu. Padahal waktu itu belum ada seminggu, Ra. Kayak gue langsung ngomong gitu kan. Berarti se-hype itu keluarga kalian di Bogor dan seterpandang itu gitu. Seterpandang Even itu. diundur pun dia akan Nggak malu. mau. Dia malu diundur. Terus Karena iya. gue udah banyak banget ngasih. Kenapa gue kayak gini? Bukannya gue egois, tapi Iya, gue iya, tuh iya. gue ngaku gue salah Lu kemarin mau well gitu. prepare dulu ya. Sumpah mungkin kalau diundur gue mungkin ya Nggak jadi nikah. bukan nggak jadi nikah, mungkin gue bisa Lebih siap. dan lebih awet, mungkin nggak jadi duda gue sekarang. Iya, ya karena dia waktu itu ya belum stabil secara emosi. Parah, itu tuh gue kayak gue saking nggak taunya mau ngapa-ngapain gitu. Gue juga udah nggak sholat, gue udah Lu udah rungsing lah, lu kayak blank banget gitu. blank ya. banget. Gue tahu gue kerja doang aja. Untung kerjaan gue beres. Kagak sih enggak ya, yang gua. itu. Kagak beres. Tapi beres akhirnya, enak aja. Beres filmnya kagak jadi. Sekuntum ini apa sih yang dia, maksudnya distraction apa yang dia lakuin ke elu gitu? Setiap hari dia temuin gue, Jadi needy banget, nungguin gue di kosan. jadi posesif ya. Wah, mutusin pacarnya. Udah kan, tapi gue nggak mungkin paling juga lo. Balikan Tapi lagi. Balikan begitu lagi ya, lagi. ataupun Iya. lo sama orang lain. Gue tuh kalau udah digituin sekali gue nggak mungkin bisa percaya lagi gitu. Terus Cuman gue kayak ya udah gue ulur sampai 3 minggu nggak kerasa, di pihak seikat pun nggak mau mundur. Akhirnya gue nikah, Ra. Gue nikah hari Minggu, gue baru pulang ke Bogor hari Sabtu malam. karena lu gua nggak habiskan apa-apain. waktu di Jakarta bersama Sekuntum Dan kerjaan gue yang dan Dan- gue nggak bilang sama teman-teman gue mau nikah. dan lu bilang nggak Sekuntum ini tanggal nikah gua dan gua nggak bisa undur. Akhirnya Pada ya, saat kalau bilang. berapa Hamin beberapa berapa? hari lah, Hamin berapa? nggak nyampe seminggu kali, kurang dari seminggu. Terus lu Kayak bilangnya beberapa kayak gimana? hari. Lu bilang gimana ke dia? Ya, Lu berarti udah gua kayak kan mas- pacaran lagi dong berarti. ini Lu udah tricky. kayak pacaran Iya, dong. kayak pacaran. Nah, ini trikinya. Gue tuh ngasih lihat proses gue mengajukan banding untuk menunda pernikahan Iya, gue. kayak bukti-bukti apa Iya. yang lo udah usahain Iya, ya. ini gue udah bilang ya, terus dia udah nggak mau, nelfon udah di loudspeaker apa segala macam. Wah, gue udah jahat banget waktu itu. Awalnya aja gue udah jahat gitu ya. Ya gue ngaku ya. Udah pokoknya udah gue kasih lihat apa segala macam. Dan gue seneng juga ditemenin sama dia gitu selama 3 minggu. Kayak itu. lu ada yang support untuk membatalkan pernikahan. Setan lu emang. Iya, karena gue juga ragu pertama. Dan dia meyakinkan keraguan meyakinkan lo keraguan itu, gua. Bang. Diusap-usap ya kan, kayak Sabar iya ya. baik gitu. Terus habis itu Udah akhirnya itu nggak bisa dimundurin atau dibatalin, gue nikah. Dan gue nggak prepare sama sekali apapun, sekecil apapun gue nggak prepare. lu cuman bawa badan doang. Bawa badan nih. Semua udah tahu beres. Nyokap gue yang beliin gue jas. Ini pas nih sama AA gitu kan, dipanggil AA. Ini pas Bodo pasti amat AA, kata kayak lu udah ya. Terserah gitu kan. Itu terserah, ya udah akhirnya gue balik hari Sabtu, Minggu paginya gue nikah. Sabtu malam gue balik, nggak tidur kayak gue. Tapi pada saat persiapan itu hubungan lo sama si Seikat gimana? Maksudnya apa lo intens tetep biasa aja atau enggak. atau dia juga santai? Konflik gue. Oh, konflik. Konflik, udah konflik dari gue bilang gue mau mundurin ini. Udah Itu udah konflik sampai akhirnya yang ini yang dia bilang ya udah aku mau belain Keluarga sama perasaan keluarga sama orang tua aku. Yang penting kita nikah. Kalau nanti setelah nikah kamu mau cerai ya udah. Oh, dia ngomong. Dia ngomong gitu. Dia ngomong gitu. Gila. Dan gue Dia keras kepala juga ya parah. berarti. Karena pride sih kalau menurut gue. Nah, Dari ini pihak dia nih. keluarganya itu kan. Ini dia nih, gue tuh masih suka kecele itu apa ya? Ya, Ketipu. ketipu. Gue masih suka ketipu sama penilaian gue terhadap Dia. seseorang. Nah. Siapapun. Dia khususnya banyak. ya. Khususnya dia Waktu untuk saat itu. itu. Heeh. Untuk saat itu khususnya dia, gue ngira oh dia bisa langsung nerima gue, ciri-cirinya yang gue butuhin gitu kan. Tapi pertama kali gue nggak yakin sama keputusan gue ya itu pas gue ngomong ke dia gue mau nunda beberapa bulan karena gue banyak kerjaan dan gue butuh healing. Dia nggak bisa ngasih gue itu. Dan dia sekeras itu. Gue dari situ kayak wah Sebenarnya kalau dari bukan dia nih gitu. Langsung gitu gue. Sebenarnya kalau ada dia melunak itu Dikit, bisa ya. Itu bisa ya. At least sampai film gue kelar lah. Ya itulah. November gitu. Balik lagi. Biar dia juga stabil segala-galanya gitu loh. Tapi ini bukan, gue bilang kayak gini bukan untuk membela diri gue ya gitu. Ini possibility lain aja gitu kan sebenarnya. Udah akhirnya gue nikah, lu Lo bayangin. ijab kabul dengan benar.
Bukan dengan Gue salah sekali. sekuntum. Salah sekali doang gue. Ya elah, casting director itu kan scripted ya. Ya udahlah ya gitu. Di luar. Cuman sebaris doang. Terus Udah gue nikah, Ra. Akhirnya Ra, gue nikah. Gue cuman minta izin sama produser-produser gue doang. gue mau nikah dulu ya gitu. Gue mau nikah dulu ya. Terus lu izin berapa hari? Gue izin hari Seninnya aja lah. Hari Seninnya doang. Gila. Dan itu kenapa gue izin hari Seninnya doang? Biar gue bisa cepat balik ke Jakarta. Iya, yang ngerti gue. Biar gue ada alasan. Iya, gue cuma dapat izin sampai hari Senin. Yes. Aduh. Buat ngebuktiin gue tuh sibuk banget. Gue nikah dari jam 10 sampai jam 8 malam gue cengar-cengir di atas pelaminan dengan muka Perasaan lo template. apa waktu itu? Lu pasti ngebayangin kalau lu nikah lu bakal Senang banget. Tapi apa yang Gue beneran gak ngerasa apapun. Gue nggak tahu gue seneng apa gue sedih, gue marah atau gue lu bingung, kesel. lu ngeblank ya kayak apa nih yang Gua gue rasain? kayak mati rasa gitu Terus lah lu ya. nggak tidur, Ra. Terus lu belum tidur. Lu tau kan kayak Iya. Nervous, iya. Goblok jadi bego. gitu kayak zombie kayak muka gue cuma Tapi gitu, si sekuntum itu WhatsAppin lo nggak selama pernikahan lah itu? Ini. Atau dia datang? Ini menariknya. Selamat ya, gitu kan merusak Ini rumah menariknya. tangga orang. Ini menariknya. Hari H gue nikah dia datang. Gue icap kabul jam 9. Dia datang jam 10 setelah icap kabul. Tadinya kata dia ya, dia mau pas icap kabul enggak tunggu Ya gitu. kali, guys. Kayak di sinetron. Yang ada dia dianggap orang gila. Siapa nih, amankan polisi Iyalah. bapaknya. Iya, Pak. Yang jagain juga polisi semua ya. Gue aja kayak anjing, gue ditembak nih pala gue nih pengen tembak gitu kan. Terus ya udah dia datang tapi udah terlambat, pakai topi gitu datang. Kan dia udah kenal sama semua keluarga gue kan. Jadi kayak keluarga gue tuh kayak si ini datang gitu. Terus gue kayak, gue nggak tahu nih gue harus kayak gimana. Lu bayangin, lu kalau jadi gue ada dua pilihan sikap. Nggak tahu. Ya. Gue ngawinin dua-duanya gimana? Boleh gak? Gue nggak tahu nih gue harus pura-pura pasang muka sedih buat ngasih tahu ke si sekuntum atau gue tetap Happy-happy pakai aja. template pura-pura seneng Iya. gue. Jadi kan selama gue di atas pelaminan gue pakai template pura-pura seneng kan. Iya makasih. Sakinah mawaddah warahmah ya. Iya makasih gitu aja terus sampai bosan gue. Terus dia datang, tapi dia kondangan, pakai baju kondangan atau? Enggak, cuman pakai jeans, pakai baju tangan panjang, pakai topi. Ditutupin gitu Bukan mukanya. kondangan lah ya. Emang Nggak mau berniat detektif kondangan banget ya. dan Ini gak bawa di TV kendaraan dan kayak udah niat abis bikin kacau terus kabur gitu loh. Nggak bawa kendaraan. Emang udah niat gitu mau cabut gitu kabur lari gitu. Terus ya udah terlambat ya, saya udah di atas pelaminan. Ternyata dia nyasar nyari-nyari alamat lama katanya. Oke, terus Ya udah gue nggak tahu ngapain terus dia nangis. dia di mana di situ? Di situ datang ke Duduk acara gue. Dirangkul sama nyokap gue kan, nggak enak kan nyokap gue juga. Dia nangis. Terus ketemu Terus istri lo saudara-saudara gimana? gue. Mantan istri gue tau Itu lah. siapa? Mantan gua gitu loh. Tahu dia tahu. Terus Dia tahu mukanya, diapalin lah pasti kan. iya anjing. Terus di senggol-senggol tuh gitu. tuh gitu kan. Terus Tuh. Terus gue ya. Gimana ya terus akhirnya kayak ada jeda gitu. Kan harus ganti baju gitu. Gue turun, gue nyamperin. Selamat ya. Kayaknya kamu seneng gitu. Drama banget anjing hidup gue. terus si Sumpah, Ra. cewek, si istri lo tau nggak kalau si cewek itu ngapain sih datang-datang sampai ngomongin hal kayak gitu ke lo? Nggak tahu dia nggak Nggak. tahu. Dan gue kan nggak terbuka itu sama mantan istri gue. Udah pokoknya singkat cerita, gue selesai merit, ya udah gitu. Terus akhirnya dia pulang aja gitu. Dia pulang aja. Gue merit malamnya, paginya gue di rumah mantan istri gue, terus besoknya gue langsung ke Jakarta. Terus pas nyampe Jakarta nih, ketemu lagi. Sudah kuduga. Sekuntum. Ya emang. Tapi terus itu. Terus Iya. jadi pas lo udah kayak lu lupa aja gitu kalau lo udah married pas balik lagi ke dia. Pas balik lagi ke Jakarta, gue kayak gue Lupa belum aja married. gitu. Kayak kemarin tuh gue, ya lo mau gitu kan, ya udah nih. Jadi gue kayak win-win dua belah pihak. Terus Tanpa gue ngerasain apapun kayak. tapi lo ada perasaan kasihan gak sih ke istri lo waktu itu? Kayak Waktu itu nggak ada. kenapa? Emang gak ada otak? Waktu itu nggak ada gua. Anjing. Bucin, udah kebucinan soalnya. Waktu itu gue nggak ada pas gue Untung temen gue, jadi gue hujat-hujat gak apa-apa dia. Gue sampai speechless dari tadi, gue diem aja. Oke. Iya, luar biasa banget kan. Lo sekali lah seumur hidup denger cerita gue pasti. Terus. Ya udah gue masih
kayak pacaran gitu. Biasa Terus dia aja. juga punya pacar apa segala macam. Jadi kalian kayak backstreet aja di Yes, antara sama-sama pasangan masing-masing. masa, yes, betul. Oh dia akhirnya bilang udah putus tapi balikan lagi ternyata Betul. guys. Ya Betul. karena lo nikah, makanya dia balik lagi. Tricky Iya. banget ya hidup Kalau ya lo nggak Allah. nikah mungkin dia belum balikan. Ya mungkin ya kayak gue dilepeh. Atau mungkin juga dia balikan juga tetap meskipun lu gagal nikah. Iya. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Kemungkinan selalu ada. Ya gitulah pokoknya. Ya udah akhirnya Lu gua masih menjalani hubungan dua dua arah. dua Bukan dua arah ya. Dua rumah tangga. Dua muara. Dua muara. Dua arus. Itu Arus. selama berapa lama? Setiga Ya itu, bulan itu. Lu jarang pulang ke Bogor, lu nggak ketemu istri lu. Enggak. Lu udah malam pertama belum sama dia, jangan lu lupa lagi anjrit udah balik Enggak. aja ke kandang. Jadi gini pas abis itu 2 hari itu kan gue ke Jakarta. Nah seminggu kemudian mantan istri gue nyusul ke Jakarta ke kosan gue. Ke kosan gue yang itu, ke kosan yang sama ya. Kan gue bagi waktu banget kan. Dari jam 8 sampai jam 1 gue di PH ini gitu. Dari jam 2 sampai jam ini di PH ini. Kayak gitu. Terus kayak dia gua udah nunggu di sibuk. kosan, Dia nunggu di selayaknya kosan, istri selayaknya pada istri. umumnya ya. Dan sebaik itu gitu. Maksudnya yang- dia kayak ngeladenin lo gitu selayaknya apa yang dilakukan seorang istri Ya, pada betul. umumnya Ya. gitu, mijitin lo mungkin ya. Nah dan gue Dan pada saat itu si Sekuntum kemana? Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk datang enggak ke dong, kosan enggak, karena di luar lah. dia si Sekuntum nggak ujuk-ujuk datang Enggak, dengan enggak. menggila Enggak. gitu. Enggak segitunya. Enggak sesinetron itu Oh, ya, guys. baik. Mohon maaf kalian kecewa ya. Kena deh. Ya udah akhirnya. Tapi lo tetap ketemu di luar. Gue tetap ketemu di luar terus ini dia nih. Ini yang gue nggak ngerti ya. Gue tuh udah nikah, tapi gue ngerasa kayak gue lebih nyaman hidup sama stranger. Maksudnya? Maksudnya Stranger tuh hidup si satu Sekuntum. rumah, satu atap, ngerti gak lo? Sama orang lain tuh gue ngerasa lebih nyaman. Orang lain tuh maksudnya si istri lo pada saat itu atau Bukan, pacar lo? daripada si istri gue saat itu. Oh, jadi lu lebih nyaman tidur misalkan sama teman syuting, Yes. ngekos bareng Yes. teman syuting atau Yes. teman kerja Yes. gitu daripada sama dia. Yes. Kan gue sebelumnya udah banyak. pasti Iya, ngekos bareng, ngekos apa gitu-gitu. bareng, kumpul kambing tuh udah Kumpul sering. kambing. Ini pas gue nikah nih ya, guys. Nikah nih guys gitu. Terus gue tinggal bareng. Kayak gue mau ngobrol aja males. Kenapa? Apa yang bikin? Apa kalian nggak pernah punya topik yang oke buat diobrolin? Kan kita kalau udah Gue saya ngerasanya ngobrol dia pasti kayak fake aja gitu. Gue ngerasanya ya. Elunya fake apa dianya? Dianya Apa kayak dianya? nanyanya yang gimana kerjaannya. Ya gitu, capek. Gue Bukan cuman dianya gitu. yang fake, mungkin lu nya yang nggak Iya, interest. waktu itu gitu Pada ya. saat itu. Nah, waktu itu tuh Tapi masih topik blank gua. pembicaraannya juga nggak Ya ada. gitu-gitu aja, nggak ada. Template juga lah ya. Dia yang set cuman aku harus pertanyaannya. beli ini nih, aku harus beli ini. Oh ya udah, ntar ditransfer gitu doang. Gue cuman yang kayak gitu doang. Dia kerja nggak pada saat itu? Enggak. Kuliah. Sebelumnya dia guru, Oh, tapi abis itu resign gara-gara habis itu nikah. resign. Dan gue bangunnya selalu telat kan. Gue bangun, mandi, berangkat. Kebiasaannya masih kayak gitu Iya, iya. gitu. Terus dia mungkin ngerasa kayak Nggak pada anjing gue waktu. nggak dianggap nih gitu. Padahal gue juga sebenarnya nggak pengen ngelakuin itu ke dia, tapi itu tuh kayak habit gue. Iya. Gue pasang alarm tuh pas misalkan Setengah harus- jam sebelum. setengah jam sebelum gue baru bangun kan. Iya. Belum gue mandi, disuruh jam 9 gue baru OTW gitu kan, naik motor cepet. Kayak gitu terus, dari itu keulang terus. Dan dia ngerasa kesepian di kosan. dia ngerasa lo itu. kesepian, dia ngerasa kayak gila ya gue udah baik tapi dia malah kayak gini gitu. Cewek lah ya. Padahal yang gue pegang juga omongannya ya kan yang penting nikah aja. Kalau gue abis itu mau gimana kan terserah gue, lo bilang sebenarnya gitu. Ih, kampret. Oh, lo emang. jadi minta pertanggungjawaban Atas omongan omongan. Iya dia. dong, iya dong, Iya. Kutu busuk. iya dong. Mungkin itu ya yang bikin gue nggak nyambung Interest gitu. dan gak Yes. interest juga karena Iya. lu udah hilang interest ketika dia pada saat pertama Keras kali banget itu. tidak mau melunak gitu kan. Sumpah gue kayak anjir gimana ya. Gue tidur aja kayak aduh nggak banget nih gue. Gimana maksudnya? Maksudnya kayak nggak pengen yang Ada dia. iya. Nggak pengen pelukan, Iya, puk-pukan gitu. Gue denger musik, Kadling-kadling. gue denger musik, gue udah capek mandi, gue denger musik, gue malas masih ngechat talent lah, masih ngechat Asrada, masih ngechat director kayak gitu-gitu. So sibuk aja kan sebenarnya. Enggak, tapi emang masih ngechat, gue pakai ini terus kadang dicabut, dia nanya, ah iya nih masih kerja bentar ya. Tidur. Awkward gitu ya. Parah. Itu 2 bulan tuh gue kayak gitu. Tapi lu melakukan hubungan seksual nggak sama dia? Melakukan cuma beberapa kali, nggak nyampe 5 kali lah mungkin selama gue married. Selama 3 bulan merit itu.
Heeh. Lu ngasih. Oh, no, Jadi lu enggak, tuh itu. nggak ada deep talking gitu kayak obrolan yang lu tuh sebenarnya orangnya gimana, gue tuh sebenarnya kayak gini loh. Nggak ada. Pernah. Jadi sebulan gue merit kayak gitu, terus di bulan kedua gue ngerasa kayaknya nggak boleh deh kayak gini. Lu Gue kayak pengen sedikit, berubah. ada sedikit gue pengen berubah, kayak nggak boleh deh gini. Gue mulai sholat lagi, gue bangun malam-malam, gue tahajudan sampai gue nangis, terus tiba-tiba ada yang meluk gue, terus gue nangis, gue kayak off gitu, kayak ngeblank deh gue. Kayak gue, please kalau gue lagi sholat jangan digangguin, gue kayak gitu kan, maksudnya gue biasa sendirian gitu. Gue mau nangis, mau jungkir balik, gue pokoknya jangan ganggu gue lah. Udah sok baik, bukan sok baik, kayak gue mencoba untuk baik semestinya. Akhirnya gue cobain sarapan, gue minum kopinya walaupun gue nggak ngopi ya kan, minum kopinya, pulang gue makan, gue kayak gue udah kenyang, ya udah gue makan, gue ngobrol sebelum tidur. Ngobrolin apa? Gue Ngobrolin seks. apa? Gue melakukan seks ya, ngobrol, nggak tahu juga waktu itu gue ngobrol apa, nggak menyenangkan. Dia bete juga kali di rumah. Iya dia doang. bete banget, gue tahu. Terus Dia bete banget. Ya udah gue udah nyoba itu, akhirnya gue juga nggak menemukan. tapi biasanya kenyamanan kalau udah melakukan hubungan seksual ada tuh greget-greget Enggak yang juga. muncul Enggak gitu. itu dia nggak ada Sama sekali. ya biasanya kan kalau udah kayak gitu kan udah langsung Ada bapernya you lah. are connected ya kan, Ada bapernya, maksudnya ada greget-greget yang Nggak mesti ada. mulus. kayak kan dia kayak Dia minta nyaman gak sih by the way sama lo? Kan lo Enggak. nya gak Komplain nyaman gak sih sama dia? dia. Pernah komplain dia gak sih? komplain banget, Komplain. dia complaining banget. Hmm. Kamu bisa nggak sih pulangnya lebih cepat? Nggak bisa, kerjaan aku. Kan aku udah bilang minta diundur karena lagi kayak gini banget, emang bener gitu. Nah tapi dia tuh, lo merasa dia nyaman sama lo apa enggak? Enggak. Enggak juga, lo Iya. merasa dia juga gak nyaman Iya. sama hubungan kalian. Karena gue juga nggak membuat itu jadi nyaman. Karena lo selalu ignore dia ya. Iya. Sabar-sabarnya orang lah kalau digituin, Iya. pasti juga, udahlah gitu. Nah dia kayak gitu tuh akhirnya. Dia udah sabar terus gitu. Nah Begitu terus pas gue syuting, gue keluar kota. puncaknya itu di mana sih? Pas gue syuting gue jarang balik Heeh. waktu itu. Dan itu emang ya keharusan Emang, bekerja. dan- Selain lu juga ada cheating sama perempuan lain. Kalau iya, gue udah Ya cerita. pasti kan tuh ada cheating selama itu. Pantek kau. Enggak, jadi ada ini lagi, ada cameo lagi. Oh my god. Jadi pas gue syuting kayak ada yang lucu, terus ya udahlah ngekos bareng. Iya, tapi kan maksudnya selama lu Anjir. sebulan berusaha memperbaiki Ya. hubungan itu kan tetap ada si sekuntum itu di hidup lu kan? Ada bener. kan? Bener. Itu kan jadi dua figur lah ya Iya, di dua hidup figur. gua. Terus ada lagi Ada figur lagi. Ada lagi. cameo satu lagi. Guys, nih teman gue gila ganteng banget apa gimana sih guys? Nah, Gue sampai speechless guys. katanya kalau lu abis nikah tuh lu tambah ganteng, tambah cakep Merah katanya. kali kagak. Pokoknya ya tuh cewek cakep lah ya gitu. Terus akhirnya ya udahlah ngekos bareng. Ya udah gue nggak balik tuh 2 bulan. Kedua belah pihak. Kedua-duanya. Seikat. Nah si sekuntum ini kadang-kadang kayak gue ajak ke kosan baru gue, kalau si cameo itu lagi nggak ada, Anjir. kayak gitu. Gila. Tapi si cameo itu juga punya pacar, jadi kayak Ya kita udah, kosannya teman sebelah-sebelahan bobo aja ya. teman bobo aja. Nggak, Lama-lama baper. Pertanyaan gue, terus seikat lo kasih alasan apa? Syuting doang? Syuting di syuting luar di luar kota. kota. Tapi padahal enggak juga ya. Kan nggak melulu di luar kota. Iya. Iya ada di luar Ada, kota tapi kayak 2 nggak. hari Jakarta. Terus syuting lagi kemana? Terus lu pulang 3 nggak hari bilang Jakarta. gitu, lu pulangnya ke sana. Gue bawain barang-barang gue dari kosan gue. Terus habis itu puncak perceraian lu tuh terjadi di mana? Jadi akhirnya dia gue syuting kan waktu itu 2,5 bulan ya. Sebulan gue syuting dia pulang ke rumahnya. Padahal nyokap gue udah nemenin dia. Nyokap gue datang ke kosan gue buat nemenin dia lah, biar ada temennya gitu. Terus diajak jalan sama nyokap gue. Nyokap lu udah sayang banget tuh ya sama dia ya. Ya dari Nyokap. SD kan ya? Iya nyokap Kecil, gue coy. nggak tahu sih sayang apa enggak ya. Gue nggak nanya juga. Tapi melakukan apa yang Ya seharusnya apa yang dia seharusnya lakukan. dan dia tahu nih anaknya ngaco gitu. Nyokap gue kayak nyebokin gue sebenernya, lebih tepatnya nyebokin gue. Nyokap gue udah ngelakuin itu, akhirnya tetap juga nggak bisa mengobati kemarahan dia, mungkin ya itu wajar. Dia juga minta menurut pulang gua. ke rumah akhirnya ya. Akhirnya dia pulang ke rumah, padahal udah tahan sama nyokap gue, dia pulang ke rumah. Beres gue syuting, sebulan kemudian gue kelar syuting, gue balik, terus dia udah nggak ada.
Tapi lu tahu kalau dia tuh emang udah pulang ke rumahnya. Udah pulang ke rumah dan minta udahan, izin. udah minta Oh, udahan. udah minta udahan. Terus ya udah gue ke rumahnya waktu itu sama nyokap gue. Gue ke rumahnya Selayaknya ya. sama nyokap gue ngomong dong. Gentleman. Gitu. Ngomong apa nih, untuk minta dia kembali atau untuk Bukan, bercerai? Gue udah dari rumah gue tuh gue udah bertekad, ya udah mah cerai aja, yes cerai gitu kan. Begitu nyampe rumah si Seikat nih. Tapi kayaknya- nyokap lu udah ya udah pasrah sama lu. Nyokap gue tuh selalu kayak gitu. Udah sih ke pasrah gua. sama lu. Ya, dari gue dulu kayak ya udah gitu. Tapi ini dia yang bikin gue sebel waktu itu. Gue udah berniat untuk cerai. Begitu gue nyampe rumah si Saikat, dia keluarganya dia tuh kayak ngehakimi Lu. Lu. gue dan nyokap gue. Terlebih ke nyokap gue sebenarnya. Kenapa? Kayak nggak bisa ngajarin anak lah apa gitu-gitu. Nyokap gue yang udah berdebat gitu kan kayak, kok gue jadi nggak ngomong gitu kan. Terus akhirnya kayak gue cut dulu, tunggu sebentar, kasih saya waktu dulu ngomong sama Seikat gitu. Habis itu boleh deh kalau mau berdebat lagi. Udah waktu itu gue ngomong sama si Seikat. Jadi ya gue kasih tahu gue cheating, gue ngasih tahu apa segala macam. Lu ngasih tahu. Gue ngasih tahu. Ya sebenarnya Seikat nggak tahu kalau lu cheating, tapi lu kasih tahu. Gue kasih tahu. Dia sebenarnya nggak Kan tahu. dia nanya, emang kamu kemana aja sebenarnya? Jadi aku kemarin tuh sebenarnya nggak keluar kota selama itu. Keluar kota 3 hari, habis itu ke Jakarta lagi, habis itu ke sini 2 hari ke Jakarta lagi, kayak gitu kan, on off. Kemarin tuh aku ngekos Selingkuh. sama sama cewek lain. Sama Bebe. cewek lain gitu. Tapi udah enggak kok gitu gue bilang. Tapi kita udahan kok, pas syutingnya kelar kita juga udah kelar gitu kan. Profesional itu gitu. Terus kamu mau nggak maafin aku? Kita coba lagi. Tapi lu masih ada bilang kayak gitu, maafin aku dan ayo kita coba lagi gitu. Gue minta maaf lah. Iya. Kayak Lu gua- masih ada otak lah ya. Gue minta maaf sebenarnya karena nyokap gue lagi dihakimi nih. Dan ada keluarganya dia juga. Yes, gue nggak terima dong. Iya, Anjing, nyokap gue nih gitu. Ya kalau lu nggak minta maaf, nyokap lu yang salah berarti kan. Iya. Iya. Karena benar. nyokap gue dibilang nggak bisa ngajarin anaknya. Jadi di sini lu Membuktikan bahwa nyokap gue mengajarkan gue dengan benar. Iya, untuk meminta maaf pun Untuk kalau meminta salah maaf, ya. Iya. Dan emang gue minta maaf pasti kalau gue salah kan. Gue minta maaf, gue jujur. Kan gue bisa aja bohong dengan dalih pekerjaan, tapi kan gue nggak mau. Iya benar. Kalau misalkan lu mau mulai lagi dari nol, ya udah nolin dulu nih, gue kasih tahu semuanya apa unek-uneknya, habis itu kita mulai. Terus habis itu dia nggak mau. Habis itu dia mau. Oh dia mau. Habis itu dia nangis terus peluk. Cia gitu. Ada lah ya peluk. Nah, di situ gue ngerasa gue connect tuh sama dia. Oke, nih orang bisa maafin gue. Di situ gue mulai interest sama dia. Di sisa-sisa sebulan terakhir pernikahan gue, itu gue kayak oke, iya lah, boleh lah nih gitu. Udah habis itu besoknya langsung gue bawa lagi ke Jakarta ke kosan gue yang baru. Karena kan gue udah pindah ya dari situ ke kosan gue yang baru. Gue coba tuh. Waktu itu gue persiapan yang sama lu doang kan, karena syutingan yang itu udahan syutingannya. Udah selesai. Jadi gue persiapan yang sama lu doang, cuma ke kantor nyantai. Selama 2 minggu kayak baik-baik aja, masih ngobrol. Gue Connect ajakin, tuh ya, connect. gue ajakin dia nongkrong sama teman-teman. Nyambung. Jadi waktu itu kosan gue tuh kayak satu tempat ada beberapa teman gue, jadi kayak ngekos sebelah-sebelahan gitu. Di depannya ada gazebo gitu, kalau malam kita ngumpul makan bareng kayak gitu-gitulah, seru lah ya. Terus suatu malam tiba-tiba gue nggak tahu gue lagi tidur kayaknya atau apa, HP gue bunyi, terus sekuntum telepon. Wow. Diangkat cuman halo, terus langsung dimatiin. Diangkat sama istri lo. Nah, jadi kayak gue lagi tidur nih, teman gue bunyi, terus gue nyadar kan. Nah, gue kalau udah tidur kan ya bodo amat, gue nggak bakal mau angkat telepon kan. Gue diemin, terus ada dia ngangkat kayaknya gitu, cuman halo, terus dimatiin. Namanya di situ siapa? Namanya ya tetap Sekuntum. sama lah, sekuntum. Nama biasa bukan Nama bebek, biasa, enggak lah. sayangku, cintaku. Enggak lah, anjir, Terus? kali. Gila, Andre sampai geleng-geleng kepala loh. Sakit kepalanya dia. Sakit kepala gue. Terus. Ya udah. Dia kayak gitu, dia nerima telepon. Curiga tuh. Gue kan kedengeran kan. Terus Tapi habis- dia tahu nama itu adalah nama yang Iya. datang ke pernikahan. Kayaknya waktu itu gue udah hapus nomornya, kalau nggak Jadi salah ya. nomor Jadi cuma doang. nomor doang, karena kan diangkat halo, kayak gitu terus dimatiin. Gue nggak tahu lah dia sempat denger omongan apa, langsung buruk, langsung kayak. Kesel. Jadi kan waktu itu kosan gue kayak mezanin gitu kan, di bawah tuh ruang tamu. Jadi gue kasur tuh di atas sama tempat tidur lah pokoknya di atas. Langsung kayak gitu.
dia rapi-rapin barangnya, dimasukin kardus, dimasukin tas gitu. Malam-malam gue kayak anjing, kena nih gue. Padahal gue udah mau kayak ke arah yang lebih baik. iya, gue mau lebih inilah ya, lebih coba gitu, lebih nyoba, belum tentu bakal baik juga, tapi gue mau lebih nyoba. Terus kayak gitu akhirnya ya udah, gue diemin aja. Akhirnya gue nggak yang langsung kamu kenapa gitu, kayak udahlah capek gue tidur. Pagi-paginya gue dibangunin, bangun gitu. Sama dia. Terus Gue ingat banget, bangun. Kenapa gitu? Ya gue kan biasa aja diperlakuin kayak gitu, gue nggak baper anaknya, kayak biasa aja gitu. Bangun, kenapa? Temenin aku pulang, anterin aku pulang. Oh ya udah bentar ya, aku ke kantor dulu, ntar baliknya anterin kamu pulang. Gitu doang. Dan itu gue nggak bilang nyokap gue, dan dia nggak bilang sama keluarganya, jadi kayak surprise nih gue balikin gitu. Gue tapi sendirian. temenin aku pulang itu ada obrolan lagi nggak sih, kayak udah kita udahan, aku udah nggak kuat atau apa gitu, udah Ya, kita udahan selesai. menurut gue sih temenin aku pulang, anterin aku pulang tuh ya udah. Ya terus udah pas selesai. ada saat datang Gila, itu gue kan, udah jemput sekali kan gitu sebenarnya. pada saat datang ke rumahnya dia kan nggak cuman berkunjung doang ya kan, dia Ya udah bawa enggak. barang-barang Kan pulang. dia udah bawa barang-barang. Iya, terus ada pembicaraan lagi nggak? Iya Terus dong. gitu. Terus luar Itu gue biasa. sendirian kakak. Nah, terus- Mohon maaf. Itu banyak Kan banget nyokap lu orang. nggak tahu tuh kan. Nyokap gue nggak tahu sama sekali. Sama sekali. Cuman dia mungkin ngabarin keluarganya, jadi kayak udah prepare gitu di sana. Udah karpet. Kursinya udah digeserin kayak. Jadi gue datang tuh udah rame. Betapa deg-degannya gue, Ra. Lu kaget juga dong pas dateng loh, ada apa ini? Gue sih udah nyangka gue bakal kayak gini. Karena dia Jadi sepanjang terbuka perjalanan itu nih. sama keluarganya. Sepanjang perjalanan gue nih, gue kan kayak Kalian ada obrolan nggak? nggak ada sama di perjalanan. Diem aja gitu. Ya diem aja. Gue udah masukin barang-barangnya, gue diem aja. Kayak gue deg-degan, makin dekat makin deg-degan. Dia semua kayak itu sama lu ya? Iya mungkin. Ya udah nggak apa-apa juga. Terus habis Emang itu gua udah memuakan. lu sampai. Lu sampai terus Gue sampai deg-degan banget parah. Cuma naruh barang-barang, terus langsung duduk lah gue, udah ditanya-tanya. Oh, waktu di mobil gue sempat ngomong kalau emang kamu mau udahan ya udah. Kalau ditanya kita kenapa udahan ya udah, kita nggak cocok aja. Nggak usah banyak ngomong apapun karena jadi panjang lagi, ngerti nggak lo? Karena udah pernah dibahas, Iya. karena Kenapa ini, bakal udah- dikupasin lagi, ngerti nggak? Iya. dan kalau mau udahan ya udah, Iya. nggak penting lagi. Intinya gitu, kan? gue cuma nanya kamu mau udahan kan? Ya udah, aku juga. Ya udah, kita nggak usah ngomong apa-apa. Pokoknya kita udahan. Intinya itu. Oke, ya udah oke. Dia nggak ngomong apa-apa, gue cuma bilang ya kita udahan, kita nggak cocok aja. Kita udah coba apa segala macam, nggak cocok. Kamu kenapa gitu? Kamu sama aja main-main ya? Nggak main-main dong, kan udah dicoba. Kalau nggak cocok mau gimana? Emang ibu mau anak ibu selamanya Depresi. kayak gini nggak seneng? Kalau saya sih punya anak ya mendingan cerai, nggak apa-apa lah. Emang apa yang salah gitu? Dari sebuah perceraian. Iyalah, mungkin dia bisa dapat yang lebih baik daripada saya. Karena saya ngerasa saya nggak baik. Terus dianya gimana, nangis lagi atau Dianya lebih diem tegar? doang. Lebih tegar kali ini. Lebih tegar. Lebih sans, guys. Gua yang gue berdiplomasi ini mah udahlah ya gitu. Terakhirnya tuh gue cuma bikin surat pernyataan talak gitulah. Ditulis tangan pakai materai, ditanda tangan kedua belah pihak, saksi gitu-gitu. Gue pulang bawa itu. Bawa surat Surprise pernyataan lagi talak. dong ke nyokap lo. Gue pulang, itu masa-masa dimana setahun terakhir itu menurut gue masa paling bahagia gue. Gue keluar dari rumahnya kayak enteng banget langkah gue. Karena momok ya, selama ini tuh kayak momok banget. Gue harus selesain, ngerti gak lo? Iya. Sama kedua orang ini gitu, ngerti gak sih akhirnya? Ya udah gue dari rumah. Nyokap lo, astagfirullah gitu. Gue saking senengnya, gue jalan kaki dari rumah Iya. mantan istri gue ke rumah gue tuh kayak 15 kiloan lebih. 15. Gue jalan kaki tengah malam, gue ngerokok kayak dengerin Lu musik. menikmati Gue kayak gue kebebasan lo, anjing. 15 kilo bodo amat. Bangsat ya nih guys. Gua jalan. Temen gua maafin. Udah, gue akhirnya udahan gitu. Tapi abis itu langsung dapat karma banyak. Enggak, tapi Banyak abis banget itu karma gue. tapi setelah itu apa sih yang hikmah yang lo ambil gitu, dan abis itu apakah lo juga lanjut? Kayaknya sekarang nggak juga sama si Enggak. sekuntum itu kan. Enggak dong, pasti Jadi enggak. bener-bener habit-habit yang buruk tuh Udah habis selesai. bersama Udah Amin, habis ya. bersama akte cerai. Ah ya, ya tapi akte cerainya kan gue ngurusnya agak lama. Oh ya enggak. Jadi udah talak dulu, gue habis talak ini nih jangan ditiru ya guys, gue langsung nggak punya kerjaan. Kan film itu langsung nggak jadi. Iya. Wah, lu bawa sial lu, bangke Parah. lu. Gue juga nggak jadi syuting. Honor gua juga cuma turun berapa persen nih gara-gara ini.
Gue terakhir cuman foto shoot, habis itu kayak anjing gue gak ada kerjaan. Jadi rumah gue tuh belakangnya kayak kali gitu, kayak longsor belakangnya. Jadi area dapur sama kamar mandi longsor. Gue kayak astagfirullahaladzim, gila karmanya tuh Dibayar kontan ya. kontan banget. Gue gitu-gitu sholat, gue ngaji, gue mulai ngafalin bacaan-bacaan surat-surat pendek lagi. Jadi kan gue nikah. Waktu itu gue memutuskan untuk menikah karena gue mau berubah kan dari kehidupan gemerlap Jakarta nightlife gitu kan. Pacaran sama DJ, model yang lu tau lah setiap hari mabok. Mabok tuh udah kayak ya udah gitu. Selama 3 tahun akhirnya gue coba buat cari orang yang bisa nerima gue dan bisa membawa gue ke jalan yang lebih benar. Ngerti gak lo? Jadi niat gue tuh untuk menjadi orang lebih baik. Tapi enggak. Harus dari untuk diri menikah. sendiri ya? Nah, ternyata setelah menikah ya lu gak bisa gitu. Efeknya panjang dan karmanya berat banget, bos. Sumpah karma gue. Itu setelah itu lo merasakan tuh karma sampai puncak karmanya menurut gue ya, tapi semoga udah nggak ada lagi. Semoga bener itu puncaknya. Adek gue meninggal kan. Adek lo yang mana? Yang cowok. Lu pernah ketemu orang waktu itu yang syuting menunggu pagi? Iya. Yang menunggu pagi ya. Innalillahi. Sampai adek gue meninggal. Gue ngerasa gue nggak ada kerjaan. Waktu itu gue baru dapat kerjaan lagi. Terus gue ngerasa udahan nih karma gue gitu. Enggak, dikasih dar. Tapi bagus sih lo menyadari itu gitu. Sumpah. Bahwa itu adalah balasan dari apa yang lo tuain. Mungkin ya, gue juga iya, jadinya gue nggak protes gitu Jol. Iya. Bukannya lo kenapa gue diginiin gitu. Bukannya lo yang terus bodo amat gitu, atau nggak menyadari gitu. Berarti kan lo berkontemplasi, lo berkaca gitu. Kenapa sampai semua ini lo refleksi. Gue reflect banget sih waktu itu, kayak gila. Lemes ya, panjang banget ya. Terima kasih ya Bali udah mau bergabung bersama kita. Gila. Ini kalau ada videonya netizen lihat muka gue sedih kali. Iya, dari tadi dia speechless, dia nggak pernah punya teman sebader ini. Tapi nggak sih, kita bisa ambil banget pelajarannya dari apa yang udah semua orang pasti ngelakuin kesalahan ya Andre ya. Betul. Tapi gimana caranya supaya lu tuh paham gitu bahwa kesalahan itu tidak untuk diulangi dan untuk dijadiin sebuah renungan. Betul. Dan kita harus tahu apa yang kita lakukan itu akan balik ke kita. Jadi tunggu apa yang lo tabur aja. Ya, itu yang tinggal tabur tunggu tua. waju deh. Waktu aja udah. Sampai keserimpet. Sampai keserimpet gue. Lemes ya. Ya. Maaf ya, gue berbagi cerita sedih. Nggak sedih juga sih. Sedih sih endingnya. Ya semuanya sih ada semuanya. Gue berharap hidup lu jauh lebih baik sih. Amin ya Allah. Karena gue tuh kenal dia udah 6 tahunan ya. Kira-kira dari dia tuh gak kenal cewek. Sumpah demi Allah. Dan kalau gue dapat kejadian buruk ke gue tuh, gue pasti ya mungkin ini balasan gue, udah gitu doang. Iya. Karena kan itu tunggu waktu aja. Kita berbuat baik, tunggu balasan baik. Gitu. Gak selalu harus datang dari arah yang sama ya. Iya, bener. Bisa dari mana aja. Mungkin dari mana si seikat aja. itu gak bales lo secara langsung, atau keluarganya tuh Dan gak langsung bales nembak kepala lo tuh bapaknya kagak. Dan gue udah minta maaf sih untungnya sama dia waktu pas gue dapat karma. Mungkin ya kesalahan gue juga bukan kesalahan yang gampang dimaafkan ya. Gue tahu. Betul. Ya semoga dia bisa berbesar hati gitu. Dan dapat pahala, maksudnya dapat balasan yang baik ya atas gua kesabarannya dia. Semoga gua adalah ujian yang bisa mendapatkan balasan baik ke depannya. Iya, buat dia kan. Buat dia, betul. Ya, kalau buat guanya ya itu, sampai saat ini ketika apapun hal buruk yang terjadi ke gue bakal bisa nerima. Karena gua ngerasa gua udah pernah sesalah itu. Jadi gua udah oh ya udah. Gitu aja gitu kan, enggak lo. Oh ya udah. Emang ini pantas gitu buat gua gitu. Ya berarti dia sudah bisa berdamai sama dirinya ketika dia bisa alhamdulillah gue udah sih. Terima kasih, ternyata tuh cerita di episode terakhir di season 1 ini tuh sangat amat menyedihkan. Seseru ini. Makasih. Ngeselin juga ya. Gua gak berhenti menghujat sih tadi, tapi akhirnya ya udahlah gitu, semua udah berlalu, semua kita ambil pelajaran yang baik-baiknya. Terima kasih banget udah mau jadi narasumber gue untuk menutup sesi pertama season 1 dari podcast Orang Biasa. Mudah-mudahan lu jadi orang yang luar biasa. Amin. Semoga nih podcast Orang Biasa juga ini ya, maju. Karena kan
kebanyakan yang denger tuh orang biasa ya nggak sih? Iya. Kayak gue nih, Dari lo, kita-kita. kita orang-orang biasa yang Iya. biasa dibiasain. Biasa aja. Biasa banget. Ya udah, terima kasih ya, sampai ketemu di Orang Biasa season 2. Season 2 episode 1. Iya. Kita akan ada surprise sih di sini. Akan ada surprise dan kita akan narasumber kita orang-orang yang luar biasa ya. Ya udah. Dadah, makasih ya Bali. Bye. Jangan lupa Bye. Follow, subscribe, comment, and like, share juga. rate juga jangan lupa.